kita dari Hannover, dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kita mendapat undangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg untuk menghadiri acara temu bicara dengan Wali Kota Surabaya, yaitu Ibu Tri Risma hari ini. Kenapa kita sampai bela-belain dari Hannover ke Hamburg yang kayak 2 jam gitu? Itu karena kita ingin mempertanyakan salah satunya yaitu nasib Persebaya. Bu Risma saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Eropa dan salah satunya di Hamburg. Dengan itu kita ingin mengingatkan kepada Bu Risma agar tidak lupa tentang nasib Persebaya. Di Surabaya ada ribuan orang yang sedang menunggu kejelasan nasib Persebaya. Malam Ibu. Ya dingin ya, aku kedinginan. Panas segini juga Anas ya. Sekali ya. Perkenalkan, saya Isabella. Bersama Nanda, kami perwakilan dari PPI Hannover, Perhimpunan Pelajar Indonesia, di Hannover. Yang berdua ada Surabaya, Bu. Kami punya berdua pertanyaan. Pertama, pada tanggal 16 sampai 17 Juli 2016 kemarin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengadakan kunjungan ke Hannover, ke kota kami. Mereka membahas tentang mekanisme teknis dan pengembangan kawasan hutan kota dan taman nasional di wilayah Niedersachsen yang bekerja sama dengan Ibu Sylvia Arifin, KJRI Hamburg. Membahas tentang pengembangan kawasan hutan kota dan pengelolaan hutan sebagai kawasan ekoturism. Mereka mengunjungi Elriede, hutan kota terbesar di Eropa, seluas 640 hektar di kota kami, dan hutan taman nasional terbesar di Jerman, yaitu di Harz. Tentang pemilihan jenis pepohonan dan manajemen mekanisme. Bedanya dengan di Surabaya, di Elriede ada beda pengelolaan hutan dan jenis pepohonannya, Ibu. Bukan tanaman hias, tetapi tanaman hutan pohon yang besar. Di Surabaya sendiri, setahu kami, ruang terbuka hijaunya ada 22,26% atau seluas 171,68 hektar. Bagaimana rencana Pemkot Kota Surabaya ke depannya terkait tata kota ruang hijau di Surabaya? Apakah ke depannya juga ada kerjasama, terlebih dengan pemerintah kota Niedersachsen, negara provinsi Niedersachsen? Pertanyaan kami yang kedua, Ibu, tentang pendidikan vokasi. 28 Juni 2016 kemarin, mantan Menteri Pendidikan Bapak Anies Baswedan mengunjungi kami di Hamburg, mengunjungi KJRI Hamburg. Kunjungan beliau fokus ke pendidikan vokasi. Di sini kami ingin memberikan apresiasi terhadap Pemkot Kota Surabaya. Teman-teman kami di Bonek, kami ternyata sangat diapresiasi oleh Pemkot Kota Surabaya. Kami sangat berterima kasih atas perhatiannya karena kami mendapatkan kesempatan untuk pendidikan seperti menjahit, operasi alat berat, dan dikirim bahkan ke Cepu untuk kelas. Tahu ya? Tahu Ibu kan Bonek, kami tahu. Apakah mungkin kedepannya juga ada apresiasi dan pendidikan seperti itu lagi, supporter khususnya di stadion, Ibu, karena di Hannover sendiri setahu kami stadion itu bekerja sama dengan universitas-universitas supaya kedepannya manajemen stadion itu jauh lebih baik. Selepasnya, Ibu, yang lebih kami butuhkan sebenarnya adalah kejelasan tentang nasib tim kami Persebaya sebagai supporter.
Karena akhir-akhir ini kan kerjanya demo bukan nonton bola. Lalu bagaimana pandangan Ibu terkait masalah ini dan apa mungkin solusi yang bisa diberikan? Terima kasih. Ya, jadi yang pertama hutan kota. Kita punya hutan kota itu yang saya rubah setelah saya jadi wali kota. Itu dulu pernah berubah fungsi wali kota sebelumnya. Kemudian saya kembalikan mangrove itu kurang lebih sekarang 2.300 hektar, 2.500 hektar. Itu sekarang sudah jadi hutan kota mangrove seperti ini terus. Itu kurang lebih 2.500. Kemudian kami juga punya hutan kota yang kita tanam tanaman keras saja. Jadi kalau mau tahi buah-buahan di Indonesia, saya punya space khusus kurang lebih 15 hektar untuk seluruh jenis macam mangga, seluruh jenis jambu di Indonesia. Itu semua ada di situ. Kemudian ada yang bunga. Ini yang buah. Ini yang buah. Nah, itu buah-buahnya. Ini pakal, ini luasnya nanti 22 hektar. Nah, kemudian ini juga ada XTPA. Ini tadi belum ada Taman Harum. Luasnya kurang lebih 60 hektar. Itu kita buat juga untuk kebun raya. Kita juga lagi bebaskan di Surabaya Barat kurang lebih nanti totalnya 32 hektar untuk hutan kota. Jadi kenapa kemudian tadi Surabaya berubah? Kemudian yang berikutnya kota vokasi. Jadi betul kita kumpulkan ada kurang lebih ada anak-anak bonek kurang lebih ada 90 anak kalau nggak salah. Kita training sekarang berangkat ke Cepu. Mereka kemarin kalau nggak salah hari ini kemas ini berangkat ke Cepu, kita training untuk penggunaan alat berat karena standarnya internasional, nanti sertifikatnya internasional itu. Dan saya sudah komunikasi dengan Bapak Duta Besar di yang kita mampir Duta Besar di Qatar. Di Qatar sana lagi banyak pembangunan. Anak-anak siap dikirim ke sana, tapi saya harus training dulu bahasanya. Kemudian yang berikutnya yang Persebaya, kemarin ada surat dari anak-anak bonek minta saya kirim protes ke Presiden suruh masukkan Persebaya karena di aturannya saya tuh tidak boleh, kepala pimpinan wilayah itu tidak boleh masuk di apapun tentang pengelolaan sepak bola. Saya nggak boleh, itu sudah ada aturannya. Karena itu kenapa saya nggak diem saja. Jadi kemarin saya suruh rapatkan kejaksaan, saya juga nggak mau ditangkap kejaksaan, nggak korupsi kok. Saya makanya suruh ketemu dengan perguruan tinggi, kemudian kejaksaan sama kepolisian kemarin dirapatkan dan dijawab bahwa nggak bisa. Wali kota tidak bisa menulis atau meminta kecuali kecuali saya hadapkan, nggak ada buktinya itu. Makanya tapi kan nggak mudah ada Pak Presiden gitu. Nah tapi kalau tertulis nggak bisa, itu sudah dijawab oleh kejaksaan, kepolisian, nggak bisa karena saya juga nggak mau politiknya tinggal di Surabaya itu tinggi sekali konfliknya. Saya nggak mau kemudian saya masuk penjara hanya karena saya nggak korupsi tapi kemudian hanya salah nulis gitu aja. Masuk penjara saya juga nggak mau. Surabaya. Ya. Sorry ya. Ini juga yang ini buat Kita habis dari KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg. Sudah ngomong sih, tanya ke Bu Risma tentang gimana ke depannya Persebaya, dan kita juga udah dapat solusi gitu. Dan dari video ini mungkin saya berharap atau kita berharap agar kedepannya solusi dari Bu Risma ini bisa benar-benar diindahkan oleh bonek dan jadi solusi buat Persebaya kedepannya gimana.
Dari Hamburg, Jerman, salah satunya Wani.